Bapak akan bahas sedikit mengenai COVID-19. Kenapa Bapak bahas mengenai COVID-19? Karena Bapak anggap itu sangat penting. Nah, sampai sekarang masih banyak di luar sana yang Bapak lihat itu adalah sedikit yang sadar betapa bahayanya COVID-19 ini. Masih sangat-sangat minim kesadaran mengenai bahayanya COVID-19 ini. Kok Bapak bisa tahu? Coba lihat di luar sana. Masih banyak orang-orang yang tidak menggunakan masker saat berpergian. Masih banyak orang-orang di luar sana itu tidak menjaga jarak dalam berkomunikasi, ya dalam bertransaksi dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya himbauan pemerintah untuk mencegah COVID-19 ini ya dianggap sebagai angin lalu saja. Tidak ada satupun kesadaran dari mereka bahwasanya virus COVID-19 itu sangat-sangat berbahaya. Tidak ada. Nah, itu Bapak lihat ya. Kalau kamu mau buktikan cukup gampang. Nah di rumah, di teras rumah, kita perhatikan jalan yang sering dilalui oleh orang. Coba hitung berapa banyak sih orang yang tidak menggunakan masker? Pasti sangat banyak. Berapa banyak sih orang yang tidak menjaga jarak? Pasti sangat banyak. Ya, bahkan menghitung dengan jari pun kurang rasanya. Karena itu prihatin kan? Sangat prihatin. Coba lihat di Medan Top. Jumlah pasien yang terkena COVID-19 dari hari ke hari itu selalu meningkat. Tidak ada yang menunjukkan gejala-gejala bakal menurun. Tidak ada. Nah, mau sampai kapan seperti ini terus? Bisa saja 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau bertahun-tahun kemudian COVID-19 ini bakal berakhir. Itu pun jika ada kesadaran dalam diri kita bahwasanya bahaya COVID-19 ini sangat-sangat perlu diperhatikan, sangat-sangat butuh dari kita untuk berubah menyadari bahwasanya COVID-19 itu sangat berbahaya. Ya, nah karena itu hari ini Bapak mengajak anak-anak Bapak semuanya, mari kitalah yang bergerak, kitalah yang menjadi contoh untuk teman-teman kita yang di luar sana, untuk orang-orang di luar sana, bahwa saja COVID-19 itu sebenarnya dapat dicegah dengan hal-hal yang sangat-sangat gampang sekali kita lakukan. Cara pertama yaitu dengan rajin mencuci tangan. Ya, dengan rajin mencuci tangan artinya apa? Kuman-kuman yang ada di dalam tangan kita itu kan sifatnya kasat mata, tidak dapat dilihat oleh mata kita. Segala benda yang di sini itu bisa saja sebenarnya sudah dipegang oleh orang lain yang kita nggak tahu orang tersebut apakah berdampak atau terkena COVID-19 atau enggak. Nah gitu. Jadi benda-benda segala sesuatu yang kita pegang di sini itu wajib kita bersihkan. Caranya adalah tangan kita dulu. Tangan kita bersihkan, kita cuci tangan kita. Kemudian apa lagi kita lakukan? Ingat, pada saat kita keluar gunakan masker. Ya, gunakan masker. Karena di ruangan ini, di ruangan kelas ini belum ada siswanya. Ya, izinkan Bapak untuk melepaskan masker terlebih dahulu. Untuk apa? Agar yang Bapak sampaikan ini dapat dengan jelas anak-anak terima semuanya. Karena kalau Bapak pakai masker tentunya suara Bapak itu nggak akan jelas. Karena itu Bapak lepaskan. Oke? Yang ketiga apa? Pada saat kita berpergian selalu kita jaga jarak kita. Yang di depan kita itu minimal 1 meter, 1,5 meter, kan gitu. Agar apa? Seandainya temanmu atau kamu batuk itu nggak akan mengenai temanmu. Atau kamu bersin itu tidak mengenai temanmu, kan gitu. Karena itu kita sangat-sangat perlu untuk menjaga jarak. Ya, gampang kan? Apa sih yang susah? Tidak ada yang susah. Segala sesuatu itu bisa kita lakukan. Namun kesadaran itu tidak ada. Makanya Bapak mengajak anak-anak, ayo kita pasti bisa. 1 orang aja yang menjadi penggerak, Bapak yakin teman-temanmu yang lain pasti bakal melihat dan bakal mencontoh apa yang kamu lakukan. Kitalah yang jadi pedomannya. Kita yang menceritakan ini ke orang tua, kita yang mengajari mereka, kita yang menjelaskan kepada mereka cara mencegah COVID-19 yang benar.
Tapi ingat, gunakanlah kata-kata yang tidak menyinggung perasaan mereka. Gunakan kata-kata yang lembut. Ya, COVID-19 ini bukan hal yang perlu banyak biaya untuk mencegah. Enggak. Lebih bagus kita mencegah daripada nanti kita mengobati, biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih besar dari apa yang kita perlukan untuk mencegah. Gampang ya. Ya, karena itu marilah sama-sama kita menjadi contoh kepada semua orang bahwa saja saya bisa mencegah COVID-19 dengan apa yang kita perbuat ini. Mudah-mudahan COVID-19 di negara tercinta kita segera berakhir. Itu dulu yang perlu Bapak sampaikan. Artinya apa? Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga diri. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada video yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya. Nah, video tersebut memiliki kaitannya dengan materi yang bakal Bapak berikan. Juga memiliki kaitan dengan kuis-kuis yang Bapak berikan nantinya. Oleh karena itu, simak dulu video berikut ini. Wah, seru ya. Saya suka sekali nonton video bermanfaat seperti ini. Saya juga suka, bahkan sering saya putar. Apalagi film kali ini menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Iya ya, rupanya teknologi banyak yang sudah berkembang. Bahkan teknologi cara menyampaikan informasi juga berkembang loh. Iya, mulai dari mengirimkan informasi dengan hewan, mencoret dinding gua, pakai suara kentongan, bahkan pakai asap lagi. Bukan mencoret tapi mengukir. Jangan salah kata, Jos. Iya, salah. Tapi coba bayangkan, kamu LDR dengan pacarmu, terus kamu saling berkomunikasi dengan surat. Kamu tulis hai dan 2 bulan kemudian baru dibalas dengan kata hai dan seterusnya. Sudah keburu tua dan baru beberapa hari kirim saja. Wah, iya juga ya. Itu masih mending. Kalau nggak sampai-sampai, nunggu sampai tahun monyet pun belum tentu ada. Syukurlah sekarang semua sudah canggih. Sudah ada HP bisa chattingan lewat WhatsApp. Kalau nggak dibalas tinggal P saja. Makanya Jos, perkembangan teknologi sangat pesat. Jangan sampai malah kita yang ketinggalan karena pesatnya kemajuan teknologi. Iya benar tuh Lex. Mana tahu saja 5 tahun lagi tidak menggunakan HP lagi. Sudah via telepati. Sudah. Lanjut lagi nonton TV-nya. Lagi seru ini. Oke Lex. Aku ketawa sampai keringatan. Nah, anak-anak semuanya sudah melihat video yang baru saja Bapak berikan kan? Nah, apa sih kesangkut pautan antara video tersebut dengan pembelajaran kita? Tentu saja ada. Nah, pelajaran kita kali ini yaitu mengenai pengenalan teknologi informasi komunikasi kepada anak-anak semuanya. Sebenarnya teknologi informasi komunikasi itu dibagi menjadi 2, yaitu pada saat konvensional dan pada saat modern. Seperti sekarang ini semuanya dalam keadaan modern ya. Nah, apa-apa saja sih teknologi informasi dipergunakan pada saat zaman konvensional atau zaman dulu kala? Banyak. 1, kentongan. Tahu ya kentongan ya? Tadi kan di animasi kan sudah ada ya. Di video sebelumnya juga sudah ada kentongan. Nah, gitu. Kentongan, asap itu memiliki fungsi yang sama. Mereka menggunakan bahasa isyarat kepada penduduk sekitar agar penduduk sekitar dapat memahami kejadian yang sedang terjadi di daerahnya atau di dekatnya. Contoh ini paling sederhana seperti ini. Kentongan, mereka sudah sepakat
satu wilayah tersebut sudah sepakat bahwa saja jika kentongan tersebut dipukul 2 kali setiap 5 menit, itu artinya bakal ada banjir tentunya. Nah, jadi kalau misalnya kentongan itu dipukul 2 kali setiap 5 menit kemudian dipukul lagi, setiap 5 menit kemudian dipukul lagi, warga sekitar paham dan sadar bahwa saja bakal terjadi banjir. Nah, seperti itu. Jadi mereka buat isyarat tersendiri dulu. Isyarat itu terjadi karena adanya kesepakatan antara penduduk-penduduk sekitar. Mereka menggunakan media berupa kentongan. Nah, bagaimana dengan asap? Asap juga seperti itu. Mereka bentuk asapnya sedemikian rupa, kemudian mereka lakukan ke atas. Nah, penduduk-penduduk sekitar akan merasa bahwa saja dengan melihat isyarat asap tersebut, oh, bakal ada kejadian yang akan menimpa kita. Jadi mereka bisa segera mencegahnya. Nah, itulah yang dilakukan pada zaman dulu. Ya, teknologi informasi dan komunikasi pada zaman dulu, yaitu masih sangat sederhana sekali, menggunakan kentongan, menggunakan asap, bahkan ada yang menggunakan hewan. Nah, menggunakan hewan maksudnya apa? Hewan yang sering dipergunakan adalah hewan yang dapat mengantarkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Hewan apakah itu? Hewan itu adalah burung merpati. Burung merpati. Burung merpati seperti kita ketahui itu adalah hewan yang di udara. Kenapa harus hewan di udara? Ya jelas, kalau hewannya di darat itu nggak akan bisa melalui antar benua. Kenapa? Karena satu benua dengan benua lain dipisahkan oleh lautan. Gak mungkin hewan darat bisa melewati lautan yang sangat-sangat dalam. Artinya informasi yang disampaikannya itu ya sebatas daratan-daratan tersebut. Tidak bisa antar dua daratan yang terpisahkan oleh lautan. Itu kelemahan dari hewan darat. Bagaimana dengan hewan air? Ya jelas jauh lebih susah lagi kalau hewan air. Bayangkan saja kita mau kirim surat nih, tapi masukkan melalui botol. Kita berharap suratnya ini bisa sampai ke teman kita yang di daerah sana. Gitu, kita kirimkan. Apa yang terjadi? Bisa saja suratnya nggak sampai-sampai. Di tengah jalan pecah botolnya, akhirnya suratnya pun rusak. Atau mungkin terbawa arus ke sana ke sini, tapi nggak akan sampai ke tujuan. Kan gitu. Itu kelemahannya. Terus kenapa nggak menggunakan hewan? Bayangkan lagi, kita ikatkan surat di ikan. Kita masukkan suratnya ke dalam ikan, kemudian dibawa ikan. Iya, kalau dibawa ikan, kertas saja pun udah rusak. Belum lagi dibawa ikan. Jadi hal itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Yang paling memungkinkan itu adalah hewan yang di udara. Ya, hewan-hewan yang di udara. Terus muncul pertanyaan, kenapa harus burung merpati? Kenapa enggak burung elang? Kenapa enggak burung-burung yang lain? Kenapa harus burung merpati? Karena apa? Karena burung merpati itu memiliki sensor. Dia dapat menandai tujuannya di mana. Dia dapat menandai sarangnya di mana. Artinya apa? Jika surat tersebut kita ikatkan kepada hewan merpati bisa dengan cepat mengantarkan surat tersebut atau informasi tersebut ke tujuan. Kemudian hewan merpati juga bisa kembali lagi dengan cepat ke sarangnya. Itulah kelebihan dari hewan merpati dibandingkan hewan-hewan udara lainnya. Oleh karena itu, banyak yang menggunakan hewan-hewan merpati. Pada zaman itu, banyak yang sengaja beternak hewan merpati untuk dapat mengirim-ngirimkan informasi. Banyak yang menggunakan hewan-hewan untuk menggunakan pengiriman informasi. Jadi pengiriman informasi kalau hanya sebatas darat, bisa saja dengan hewan darat. Ya, contoh hewan darat dapat mengirimkan informasi apa? Contohnya kuda, sapi, kerbau, itu adalah hewan-hewan darat yang dapat mengirimkan informasi, tapi di satu daratan yang sama. Jika sudah berbeda daratan, sudah menggunakan burung merpati. Nah, itulah kenapa burung merpati sangat diidolakan pada zaman dulu untuk mengirimkan informasi.
informasi. Sampai situ paham ya nak ya? Nah, seiring bergantinya zaman, seiring berubahnya zaman, akhirnya burung merpati pun ditinggalkan. Mulailah dari surat menyurat, ngirim surat ke kantor pos menggunakan materai, menggunakan perangko. Kita kirimkan surat ke kantor pos dan 2-4 hari kemudian sampailah surat tersebut ke tujuan. Nah, disampaikan ke tujuan, dibalas lagi, kemudian dimasukkan lagi ke amplop, dimasukkan lagi perangko, dikirimkan lagi ke kantor pos, akhirnya sampai kembali suratnya itu. Artinya apa? Satu informasi itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Yang membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Nah, dulu itu masih sangat-sangat digemari dengan menggunakan surat, masih sangat-sangat digemari dengan surat menyurat, ya. Tapi seiring berjalannya waktu itu juga mulai ditinggalkan. Mulailah ke telepon yang sangat sederhana, yang sering kita ngantrinya di Telkom, ya, di Wortel. Kita ngantrinya sana, kita masukkan koin ke dalam, kemudian kita telepon. Yang bentuk teleponnya itu bisa dalam angkanya itu bisa diputar-putar. Perasaan anak jauh pasti tahu mengenai telepon pada zaman dulu, ya. Jadi mencet angka itu nggak seperti sekarang bisa ditekan angkanya, terus diputar, baru bisa. Nah, tentunya itu juga sangat-sangat tidak efektif. Akhirnya pelan-pelan pun ditinggalkan. Mulailah sekarang pada zaman sekarang ini, mulai mereka menggunakan namanya smartphone. Barulah kita punya namanya ponsel genggam, kita punya handphone, kita punya gadget, kita punya laptop, kita punya PC. Itu semua apa? Semua dari hasil penelitian dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bisa saja beberapa tahun kemudian kita sudah tidak menggunakan handphone lagi. Ya, kita bisa saja beberapa tahun kemudian kita sudah meninggalkan laptop. Ya, kita bisa meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sangat pesat. Sangat-sangat pesat. Jadi kalau ketinggalan teknologi informasi dan komunikasi, pastinya susah untuk hidup ataupun bersaing di beberapa tahun ke depannya. Itu sangat-sangat susah. Oke? Sampai situ paham ya nak ya? Jadi perlu Bapak ingatkan bahwa saja banyak sekali yang perlu kita pelajari mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Ya banyak sekali. Dan Bapak rasa itu bukan pelajaran yang susah. Kenapa? Karena sehari-hari kita sering menggunakan teknologi itu. Cuman kita nggak sadar bahwa saja kita di sini hanya sebagai user atau pengguna. Ya, kita nggak sadar ke depannya lagi. Jadi seiring berkembangnya zaman, kita dituntut untuk dapat menguasai teknologi dengan begitu cepat. Oke? Jadi, apa yang bisa Bapak simpulkan kita pertemuan hari ini? Ingat, teknologi informasi dan komunikasi itu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya konvensional, ada yang sifatnya modern. Oke, yang konvensional itu dapat berupa kentongan, asap, ya, burung merpati, kuda, ya, atau berupa relief. Relief itu tahu kan? Relief itu adalah gambar yang ada di gua-gua. Ya, gambar yang ada di gua-gua, digambar sedemikian rupa, itu ada di relief. Kemudian apa? Bisa dibentuk batu nisan, dituliskan huruf ataupun angka di sana. Itu juga bagian dari teknologi informasi dan komunikasi yang konvensional. Kemudian yang modern itu bagaimana? Yang modern itu ya sekarang kita gunakan. Ada handycam, ada walkie-talkie, ada handphone, ada laptop, ada PC, dan masih banyak lagi. Pastinya anak-anak jauh lebih ngerti teknologi zaman sekarang. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bapak. Jika ada yang Bapak sampaikan tidak berkenan di hati anak-anak semuanya, Bapak minta maaf dulu sebelumnya. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih dan selamat pagi.